Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Ledakan dahsyat mengguncang kekacauan utama. Bola mata raksasa pecah, menumpahkan darah bercahaya yang melilit simbol misterius, merobek dunia tanpa henti. Itulah sisa kekuatan Luomo. Bahkan setelah mati, ia masih mendominasi. Hanya dengan bola mata dan jiwa yang remuk, ia mampu membuka jalan menuju langit. Semua makhluk asing gemetar, sebagian berlutut melantunkan kitab suci. Mereka sadar ini adalah pengorbanan terakhir Luomo sebelum benar-benar lenyap. Darah 5 warna yang ia tinggalkan membuat para tetua menghirup dingin. Keturunan dengan garis darah ini bisa melampaui batas hidup, bahkan tanpa kultivasi. Hanya keluarga besar seperti Anlan dan Shutuo yang mungkin melahirkan pewaris semacam itu. Langit runtuh, bumi bergetar. Darah roh kepahlawanan Luomo menahan petir dan guntur, lalu menyingkap sebuah monumen hitam menjulang dari kekacauan utama. Basah oleh darah kuno yang tak pernah mengering, monumen itu menyembunyikan dunia tersegel yang tak seorang pun pernah temukan sebelumnya. Shi Hao, Meng Tianzeng, dan yang lain terdiam menyaksikan. Kekuatan Luomo, meski hanya sisa insting, tetap mampu mengguncang 9 langit. Darahnya bahkan berubah menjadi senjata, menebas monumen hitam, namun tetap tak bisa meruntuhkannya. Para tetua asing semakin yakin, tempat inilah rahasia yang dulu memaksa mereka mundur. Namun, meski Luomo telah mengorbankan segalanya, segel itu tidak terbuka. Darahnya mulai meredup, siap menghilang selamanya. Ketika semua hampir putus asa, tiba-tiba terdengar retakan nyaring. Monumen hitam raksasa itu pecah, darah menyembur keluar, dan celah terbuka. Dari dalam, cahaya surgawi menyinari kekacauan. Alam kuno yang tersegel akhirnya terungkap. Di depan jurang gelap, para tetua bergegas muncul. Tujuan mereka jelas, menembus segel dunia kuno dan merebut peluang yang ada di dalamnya. Nenek moyang Shutuo bahkan berharap menemukan bahan untuk memperbaiki senjata raksasa mereka. Belasan sosok melesat bersama, memicu wajah Shi Hao, Cao Yusheng, dan yang lain berubah. Di pihak mereka hanya ada penatua Meng Tianzeng, jelas kekuatan tidak seimbang. Lebih dari 100 tokoh tua berdiri di depan jurang, sebagian masih menunggu giliran. Begitu selusin dari mereka maju, Meng Tianzeng langsung mengibarkan spanduk perang berdarah besi, melancarkan serangan dahsyat. Ledakan besar pun terjadi. Immortal Smelting Pot dari pihak lawan melepaskan cahaya menekan kosmos, menahan serangan kain pembungkus Raja Abadi. Tubrukan dahsyat membuat tanah dan langit berguncang. Beberapa tetua berusaha memaksa masuk ke alam kuno, namun segera ditekan oleh hukum dunia. Tubuh mereka terasa berat, dao mereka bentrok dengan aturan tempat ini. Darah pun tumpah ketika mereka mencoba melawan penindasan itu. Meski tubuh terkikis, mereka tetap maju. Pandangan mereka tertuju pada monumen hitam raksasa setinggi 100.000 sang. Bahkan darah yang menetes dari monumen itu membuat mereka tergiur. Namun begitu disentuh, darah itu meledak, membakar salah seorang hingga menjadi abu. Hujan darah pun turun deras, melahap puluhan tetua. Jeritan memilukan terdengar, tubuh mereka meleleh seperti es tersiram logam cair. Sosok-sosok yang telah hidup ratusan ribu tahun lenyap seketika, meninggalkan hanya abu dan tulang gosong. Kengerian ini membuat kedua pihak terdiam. Bahkan artefak abadi mereka ditekan oleh hukum dunia. Para tetua menyadari, yang bisa masuk lebih jauh hanyalah generasi muda. Maka He Ziming dan beberapa pemuda lain pun dipanggil ke depan. Meng Tianzeng tidak tinggal diam. Ia membawa Shi Hao, Tianzi, Cao Yusheng, dan yang lain maju bersamanya. Di tangannya, kain pembungkus mayat kini diperkuat oleh inti pedang abadi yang diberikan Shi Hao. Ketika hujan darah kembali turun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Darah itu terserap oleh kain pembungkus, membuatnya bercahaya seolah bangkit kembali. Meng Tianzeng gemetar, itu kemungkinan besar darah Raja Abadi. Sementara itu, Immortal Smelting Pot milik pihak asing memecahkan celah kekacauan, membuka jalan masuk ke dunia kuno. Dari dalam, terdengar tangisan burung yang mengguncang 9 langit. Seekor Phoenix muda mengepalkan sayapnya, membelah angkasa. Tak lama,
Darah abadi kembali mengalir keluar dari celah itu, merah menyala, menyinari langit. "Berapa banyak makhluk abadi yang gugur di sini?" teriak seseorang ngeri. Semua yang hadir hanya bisa menatap, hati mereka diliputi ketakutan sekaligus kegirangan. Dunia kuno ini benar-benar penuh rahasia dan bahaya. Begitu tanah kuno itu terbuka, darah abadi langsung meluap, berkilau merah seperti permata berdarah. Auranya begitu mengerikan, seakan mampu melenyapkan jiwa dan memusnahkan kehidupan. Shihao pernah melihat tetesan darah abadi yang sudah dimurnikan, namun ini berbeda, darah asli yang liar dan mematikan. Setetes saja cukup untuk membunuh seorang master sekte. "Cepat masuk!" teriak orang-orang, mengaktifkan pot peleburan abadi. Sementara itu, Meng Tianzeng mengangkat inti pedang abadi dan kain pembungkus Raja Abadi menerobos ke depan. Monumen raksasa bergetar, retakan terbuka, dan cahaya merah berkilauan. Dari dalam kekacauan, seekor Phoenix sejati muda muncul, menyemburkan api abadi dan mengguncang seluruh tempat. Darah abadi ikut teraduk, menimbulkan gelombang mematikan. Semua orang panik, hanya pot peleburan abadi yang mampu menahan percikan darah itu meski tetap kewalahan. Para tetua berteriak agar darah ini dimurnikan, namun darah seolah hidup, menyerang balik dengan kekuatan membunuh. Meng Tianzeng memimpin, menggunakan pedang dan kain pembungkusnya untuk menyerap darah. Di balik celah, terbentang dunia suci penuh gunung surgawi, sungai spiritual, dan ramuan langka. Namun sebelum mereka masuk lebih jauh, Phoenix itu meraung. Darah di tanah bangkit, berubah menjadi monster berdarah yang mengamuk. Makhluk-makhluk ini meniru bentuk masa hidup mereka. Raksasa buas, burung perak bersayap tajam, hingga sosok humanoid yang membawa senjata abadi rusak. Mereka menyerang tanpa henti, bahkan mampu memukul mundur pot peleburan abadi. Pertempuran berubah menjadi bencana. Satu tetes darah saja bisa menghancurkan tubuh dan jiwa. Seorang raja muda pun lenyap hanya karena percikan kecil, tubuhnya meleleh tak bersisa. Bahkan seorang penatua hebat tercabik hingga menjadi darah, tidak mampu melawan makhluk yang lahir dari darah abadi. Melihat itu, Meng Tianzeng dan yang lain hanya bisa menggigil. Tanah kuno ini ternyata terlalu berbahaya, bahkan pintu masuknya pun sudah menuntut nyawa. Di saat semua orang putus asa, darah abadi yang menghalangi jalan tiba-tiba terbelah. Seekor burung abadi muda yang ternyata Phoenix darah jatuh mengungkapkan kebenaran mengejutkan. Burung itu lahir dari telur yang ternoda perang, sehingga berubah menjadi haus darah dan tak terkendali. Pihak asing bersemangat. Dulu makhluk semacam inilah yang membantu mereka menembus dunia ini. Mereka segera mengejar Phoenix tersebut, sementara Penatua Agung Meng Tianzeng membawa Shihao dan yang lain masuk ke tanah kuno. Namun, apa yang menanti mereka bukan sekadar darah. Mereka menemukan makam abadi yang diselimuti aura menakutkan, hingga artefak pun hancur ketika mencoba menggali. Tekanan tak kasat mata membuat semua orang gentar. Perjalanan berlanjut melewati gunung penuh energi abadi, hingga mencapai tanah tandus, bekas medan perang besar. Di sana, bahkan bintang-bintang pernah dicabut oleh tangan raksasa yang sekarat. Semua yakin, ini adalah jejak pertarungan mengerikan leluhur Luomo. Tak lama, mereka menemukan darah berwarna siana emas dari klan pelindung yang anehnya berubah menjadi hitam seperti iblis. Duguyun, pewaris darah itu, merasakan leluhurnya bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari tanah asal. Kedua pihak terus maju, saling waspada. Mereka menemukan darah lain, bahkan jejak darah kekacauan utama, yang hampir setara dengan darah sejati 7 warna. Ini menunjukkan betapa menakutkannya lawan yang pernah dihadapi Luomo. Akhirnya, mereka mendapati sebuah monumen kuno. Ukirannya membuat semua terdiam. Sangat disayangkan, aku dipilih untuk bertindak, dan selamanya tak dapat kembali. Kebenaran masa lalu pun perlahan mulai terbuka. Monumen kuno itu mengungkap kebenaran mengejutkan. Tulisan yang tertinggal menggambarkan harapan sekaligus keputusasaan. Jalan kembali sudah tertutup, para pendahulu gugur, dan masa depan hanya berujung pada kematian. Kata-kata itu menimbulkan tekanan batin, seolah penulisnya sendiri, sosok kuat dengan darah kekacauan utama, patah keyakinan. Ia menyebut perang, kejatuhan, hingga keberanian menantang administrator dunia, namun tetap tak mampu menghindari akhir yang tragis. Shihao, Meng Tianzeng, dan lainnya merenung dalam-dalam.
Apakah ini pertanda bencana besar yang akan datang? Prasasti itu berbicara tentang menyeberangi laut, tentang kelahiran kembali di tengah kehancuran, sesuatu yang bahkan para tetua tidak dapat sepenuhnya pahami. Namun, sebelum dapat diungkap lebih jauh, monumen itu hancur lenyap, menyisakan pertikaian antara dua pihak yang sama-sama menginginkannya. Pertempuran meletus, bintang-bintang jatuh, lalu sunyi kembali. Mereka melanjutkan perjalanan ke kedalaman medan perang kuno, menemukan 6 makhluk abadi yang sudah mati kering, mayat yang seharusnya tak bisa binasa. Ini menimbulkan ketakutan. Adakah kekuatan jahat yang melahap esensi mereka? Akhirnya, setelah menembus sejauh ratusan ribu li, mereka tiba di daratan subur dengan gunung megah dan istana abadi yang masih memancarkan aura dao. Di sana pemandangan menakjubkan menunggu. Kerangka putih duduk memetik kucing, sementara seekor feniks merah menatap tajam ke arah mereka. Itu saja spoiler untuk episode 270 dari Donghua Series Perfect World.